Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Radio Konata, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenalkan, Ustazah namanya Titis. Nah, teman-teman bisa panggil Ustazah Titis. Nah, kali ini Ustazah itu diberikan kesempatan untuk memberikan materi kepada teman-teman. Nah, teman-teman kan masih belajar di rumah ya. Nah, pasti sudah sangat rindu dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, dengan mainan. Nah, tapi teman-teman masih harus bersabar dulu ya. Masih harus belajar di rumah dulu dengan mama papa, karena masih ada virus corona di luar sana. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa sebelum belajar. Iya, sikap doa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Nah, walaupun teman-teman masih belajar di rumah dengan mama papa, tidak bisa ketemu dengan guru, dengan teman-teman, teman-teman tetap harus semangat ya belajarnya. Oke, nah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi dengan tema tanaman. Nanti Ustazah akan mengajak teman-teman mengenal apa itu ciri-ciri tanaman, apa itu bagian-bagian tanaman, apa saja manfaat tanaman bagi manusia, dan juga bagaimana cara merawat tanaman. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ciri-ciri tanaman. Sebelum itu Ustazah mau tanya, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya apa itu tanaman? Tanaman atau tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai banyak manfaat. Nah, ciri yang pertama yaitu ternyata tanaman itu membutuhkan makanan dan minuman seperti teman-teman loh. Tapi bagaimana ya cara memberi makanan dan minuman bagi tanaman? Nah, caranya itu dengan disiram pakai air. Nah, dan diberi pupuk atau tanah yang baik sehingga nanti tanamannya bisa tumbuh besar ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tanaman membutuhkan sinar matahari. Seperti teman-teman juga ya, teman-teman juga sering berjemur kan? Sekarang ciri yang ketiga adalah tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, dari kecil jadi tinggi, seperti teman-teman dari bayi sekarang bisa lari sendiri. Wah, ternyata tanaman juga bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tanaman itu berasal dari apa coba teman-teman? Nah, iya, berasal dari biji. Nah, bijinya ditanam di dalam tanah, lalu disiram, nanti jadi tumbuh besar. Sekarang Ustazah mau mengajak teman-teman bernyanyi nih. Teman-teman mau ya ikutan sama Ustazah? Kita nyanyi sama-sama ya. Aku sebuah biji ditanam di dalam tanah, dan aku pun tumbuh semakin tinggi, menjulang ke angkasa. Hijau segar, tumbuh besar.
menghiasi alam raya, menghias alam raya. Masya Allah, terima kasih teman-teman sudah bernyanyi sama Ustazah. Nah, itu tadi ciri-ciri tanaman. Cukup 3 aja ya untuk teman-teman. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengenalkan teman-teman tentang bagian-bagian tanaman. Ternyata tanaman itu punya beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu akar. Apa teman-teman? Akar. Iya, akar adalah bagian tanaman yang terletak di dalam tanah. Nah, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Dan fungsi akar itu untuk menyerap air di dalam tanah dan membuat tanaman dapat berdiri kuat. Nah, kalau kena angin jadi nggak roboh. Nah, bagian yang kedua itu adalah batang. Iya, batang adalah bagian tanaman yang berdiri tegak. Nah, itu batang ya teman-teman. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ranting dan dahan. Iya, ranting dan dahan itu batang tapi yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Nah, itu untuk tempat tumbuhnya daun. Dan bagian yang selanjutnya yaitu daun. Daun itu ternyata dapurnya tanaman loh teman-teman. Jadi air dan pupuk yang dibawa oleh akar nanti dimasak di dalam daun ya, sehingga jadi makanannya tanaman. Dan selanjutnya yaitu bunga dan buah. Iya, bunga yang aromanya wangi dan juga buah yang segar-segar itu ya. Nah, selanjutnya Ustazah punya lagu tentang bagian-bagian tanaman. Teman-teman ikuti Ustazah ya bernyanyi bersama. Masih semangat kan teman-teman? Akar dalam tanah, batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang. Masya Allah, itu tadi nyanyian atau lagu tentang bagian-bagian tanaman. Selanjutnya Ustazah punya tepuknya juga loh teman-teman. Nah, tapi Ustazah mau menggabungkannya dengan senam fantasi ya. Jadi teman-teman di rumah juga harus ikut gerakannya sama Ustazah. Nanti Ustazah kasih arahannya ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman silahkan berdiri dulu. Nah, sudah berdiri? Ya. Kemudian saat Ustazah bilang akar, kaki teman-teman dihentak-hentakkan di lantai ya. Akar dihentak-hentakkan di lantai. Lalu saat Ustazah bilang batang, tangan teman-teman ditaruh di pinggang. Lalu badannya digoyangkan kanan kiri. Batang ya. Kemudian saat Ustazah berkata daun, tangannya teman-teman ke atas jadi daun dan digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Saat Ustazah bilang bunga, tangannya tetap ke atas. Nah, tapi diem aja ya, nggak usah digoyang-goyangkan. Lalu terakhir saat Ustazah bilang buah, tangan teman-teman disatukan di atas kepala. Lalu teman-teman berputar ya. Bisa ya teman-teman? Yuk kita coba sama-sama. Tepuk bagian-bagian tanaman. Akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, sudah bisa belum teman-teman? Terima kasih sudah mau ikut senam bersama Ustazah. Nah, bagaimana teman-teman? Masih semangat kan ya? Nah, selanjutnya Ustazah punya cerita loh teman-teman. Wah, siapa yang mau mendengarkan ceritanya Ustazah? Oke, nah Ustazah mau bercerita tentang manfaat tanaman. Nah, nanti ceritanya di keluarganya
Hafid. Nah, ada seorang anak namanya Hafid. Kita mulai ya teman-teman, simak ceritanya Ustazah. Amira berkunjung ke rumah Hafid dan Hafizah. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah Hafid dan Hafizah. Hafid dan Hafizah tersenyum senang. Tanaman dapat membuat halaman mereka menjadi indah. Hafid dan Umar sedang bersantai seusai selesai bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Hafiz pergi ke pasar bersama ibu. Hafiz bertanya kepada ibu tentang jenis sayur. Lalu ibu menjelaskan kalau sayur yang dipekang ibu itu adalah sayur bayam. Hafiz lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan rajin makan sayur agar badanku sehat dan kuat." Nah, yeay! Akhirnya Hafiz dan ibu sampai di rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan menjadi lebih bersih dan segar loh. Hafiz dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Hafiz kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Hafiz sayang tanaman katanya, karena tanaman bisa menghasilkan buah-buah yang segar yang membuat tubuh kita menjadi bugar. Hari ini Hafiz sedang sakit batuk. Kemudian ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Hafiz lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur dapat meredakan batuk serta membuat badan jadi sehat. Hafiz asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Hafiz bertanya kepada ibu, "Apakah bunga harus menggunakan warna merah, Bu?" Lalu ibu menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi Hafiz boleh mewarnainya dengan warna-warna yang indah. Lalu ibu bercerita pada Hafiz kalau ibu sangat menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata dan baunya wangi, lavender juga bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Nah, lalu ibu mengajak Hafiz berbelanja ke pasar. Hafiz bertanya kepada ibu, "Ibu, kulit ketupat itu terbuat dari apa ya, Bu?" Nah, ibu menjelaskan kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapanya juga sangat nikmat dan juga menyehatkan tubuh. Hafiz membantu ayah menyirami tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Hafiz sayang tanaman karena tanaman itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, dari cerita Hafiz tersebut, kita bisa mengenal tentang manfaat-manfaat tanaman di sekitar kita. Nah, coba kira-kira teman-teman tahu nggak tadi manfaat apa aja yang ada di cerita tentang Hafiz tadi? Ya, tanaman dapat memperindah halaman rumah Hafiz ya. Terus, ya, tanaman bisa menghasilkan udara segar dan bersih. Nah, lalu tanaman juga bisa menghasilkan sayur dan buah-buahan yang dapat
menyehatkan tubuh kita. Nah, selanjutnya tanaman juga dapat digunakan sebagai obat. Lalu, tanaman juga dapat mengusir serangga seperti nyamuk, lalat ya. Terus, yang terakhir, tanaman itu bisa dijadikan sebagai bahan masakan dan lain. Nah, karena tanaman itu merupakan makhluk ciptaan Allah, maka kita harus merawat dan menyayangi tanaman ya teman-teman. Nah, coba Ustazah pengen tahu siapa saja yang tahu bagaimana cara merawat tanaman. Coba tunjuk tangan. Wah, hebat. Nah, benar. Cara merawat tanaman dan menjaga tanaman itu ada beberapa ya teman-teman. Salah satunya itu tanaman harus disiram agar tumbuh subur dan segar. Lalu jangan lupa diberikan pupuk ya teman-teman, agar tanamannya cukup makanannya untuk bisa tumbuh besar, berbunga, lalu berbuah. Nah, Ustazah punya lagunya lagi loh. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-temannya. Bisa? Masih semangat ya? Oke. Tanamanku subur sekali, ku tanam di bawah sinar matahari. Setiap hari selalu ku sirami, dan ku beri pupuk dengan pupuk alami. Jika teman-teman punya tanaman di rumah, teman-teman harus rajin menyiram dan memberi pupuk agar tanaman teman-teman bisa tumbuh subur dan segar. Nah, nanti kalau tidak diberi pupuk dan disirami, tanamannya teman-teman bisa layu dan mati. Kasihan ya. Nah, karena tanaman itu makhluk ciptaan Allah, maka kita harus merawat dan menyayanginya. Coba Ustazah tanya sama teman-teman, boleh tidak ya kalau tanaman itu dirusak, ditendang, kemudian diinjak-injak, dicabuti, boleh tidak ya? Tidak boleh ya, kasihan. Karena tanaman itu juga makhluk ciptaan Allah ya. Jadi harus dijaga dan dirawat dengan baik. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, itu tadi materi yang Ustazah berikan untuk teman-teman semuanya dengan tema tanaman. Nah, semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah Titis punya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.